Teman-teman, salam kenal lah ya dari kita yang belum pernah masuk ke room ini. Ya, salam kenal. Ini ngebahasnya tentang kehidupan ya teman-teman ya. Jadi kalau mau naik boleh, tapi satu orang gantian. Jangan lupa di subscribe juga YouTube aku nih Carter, karena live ini tuh aku share di YouTube ya teman-teman ya. Jadi yang ketinggalan live ini kalian bisa ngelihat live ini di YouTube gitu ya teman-teman ya. Bantu di repost, posting ulang, di tap gitu teman-teman ya. Buat 82 orang, ayo dong di repost. Salken juga ya. Oke. Salken salam kenal. Udah basi nggak sih Yeji? Oh ya, pura-pura ya, biar kesannya rame ya. Oh iya Yeji, kamu orang mana Yeji? Aku nggak bisa gitu sih. Sebenarnya tuh gue ada kewajiban setiap pagi ya, maksudnya gue harus absen sebelum jam 8 sebenarnya gitu. Tapi kalau pulangnya sih bebas, mau jam 7 malam, jam 8 malam bebas absen gitu. Tapi hari ini gue nggak absen guys itu. Kayaknya Iya, kan nggak izin, nggak absen. Makanya gue agak tadi tuh gue telepon lo tuh agak maju mundur, tapi udahlah gitu. Waalaikumsalam Kak Winda. Masih punya keraguan ya Bapak ya? Karena tentang ini mata gitu. Kalau gue jalan pun kayaknya juga bakalan ganggu nggak ya gitu di perjalanan. Ya emang deket sih, cuman 10 menit 15 menit lah. Cuman kayak kena matahari kayaknya bakalan sakit banget gitu. Salken ya, waalaikumsalam, salam kenal. Bantu di tap ya Kak, posting ulang, di share, repost. Tadi sempat ngomong sama Nick juga teman-teman. Nick, kayaknya gue nggak bisa deh hari ini deh gitu. Kayak udah. Iya. Tapi udah deh gue coba mandi gitu. Iya. Padahal banyak yang nyariin loh. Paham. Orang kemarin ganti schedule aja ditungguin, kita nggak live malam, ternyata minggu ya live pagi, ditungguin nggak ada. Pas hari apa? Hari Minggu ya, hari Minggu. Kan lu paginya mau pergi hari Minggu, kan, Senin. Iya, terus kita ganti pagi kan? Kita ganti pagi kan, malamnya ditungguin. Radiasi, iya kayaknya itu deh. Kemarin kan aku ke luar kota kan, tempatnya tuh kayak berdebu banget gitu loh. Kayak berdebu itu seharian sih, bener-bener seharian. Berangkat pagi pulang malam gitu. Kayak mungkin lagi nggak fit juga ya. Terus perjalanan jauh gitu kan. Halo Rahayu, Ice Coffee, halo. Hai Kak. Siapa Ria? Ria tadi nanya, enaknya ke bahasa apa kita? Bebas sih, enaknya bahasa apa pagi ini? Bahas rekonsiliasi dalam rumah tangga. Mungkin Ria bisa jadi pembicara. Mungkin Ria bisa jadi pembicara. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah perkembangan beliau dan keluarga sudah membaik. Iya, boleh tanya. Boleh. Dia pasti ketawa tuh. Kalau masalah rumah tangga takut ada yang paham orang enggak. Iya sih. Kalau masalah rumah tangga kan takut ada yang paham ada yang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Ima. Sehat selalu. Ya, amin, makasih. Waalaikumsalam Kak Ima. Alhamdulillah Kak, berkat doa semuanya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Turut berbahagia ya. Kita maka sudah ketemu di acara Jalinan Kasih. Gini loh. Awalnya kan dia naik ke room ini kan nangis-nangis gitu loh. Tapi alhamdulillah ya perkembangannya aku lihat kayak mereka udah ini lagi loh gitu. Ya berbagai cara memang harus kita tempuh teman-teman dalam mempertahankan suatu hubungan gitu. Ya kalau bisa emang berangkat dari dua-duanya gitu. Tapi nggak ada salahnya juga salah satu memperjuangkan gitu. Pembahasan netral aja tentang perjalanan hidup ya. Bantu dulu tap-tapnya ya, tinggal dulu. Bantu tap-tapnya dulu nanti ya naik-naik. Ternyata pasangan lu lebih takut kalau aku sama yang lain. Iya.
Tapi kan harus berangkat dari kita gitu loh. Kalau kita terlalu erat menggenggam, kadang-kadang orang berpikir gini, gue diusahakan, gue di-effortin, gue dicintai ugal-ugalan gitu kan. Makanya kadang-kadang seenaknya gitu. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, dia ada kekhawatiran untuk itu gitu. Jangan terlalu memperlihatkan cinta kita kepada seseorang sih, biasa. Kalau mau nanya on cam ya kak. Kalau mau nanya on cam. Kalau dia mau naik gak apa-apa, tapi on cam ya teman-teman. Ya kalau mau naik tuh harus on cam ya. Kedengeran kan anginnya gede banget kan? Suara apa itu? Suara itu asbes yang apa ya? Yang copot gitu, copot satu sisi doang. Jadi naik turun gitu loh. Tapi narasumber di acara ini unik-unik ya, ada yang kayak Firaun. Iya betul, dan itu sudah aku lakukan dan Oke, terima kasih 10K-nya. Yuk. Tapi nggak apa-apa kalau mau dilanjutin. Iya. Ya gitu. Yang belum bisa absen. Mungkin Siria mau naik gak Siria? Alhamdulillah yang tadinya cuek justru sebaliknya kayak lagi masa puber kedua sama istri ya. Itu mungkin bisa dicontoh ya, tapi memang Fitri, halo Fitri. Udah 5 Kak Fitri. Sumber 100 ke Fir'aun enggak? Iya makanya. Halo Cece. Halo Naila. Memang segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik sih. Termasuk mencintai seseorang gitu. Itu buktinya teman kita udah berhasil. Tapi berangkat dari sendiri ya. Kita tuh jangan berharap dari pasangan kita atau orang lain. Enggak. Semua berubah tuh karena kita sendiri. Mungkin sedikit banyak aku juga punya pengalaman yang mirip-mirip kayak Ria. Mungkin teman-teman di sini juga ketika melepaskan malah balik gitu loh. Kasih absennya. Tapi ketika kita pegangin terlalu erat malah lepas gitu. Bagi semua cowok-cowok tulen, tahu aja kita cowok tulen. Salah seri kamu tuh akun ini ya, akun bodong ya, makanya nggak aku follow back. Ya kalau berlebihan nanti nggak asik ya. Iya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Di mata lo orang high value kayak gimana sih? Yang dia tidak pernah menunjukkan apa yang dia punya. Gitu. Dia tidak menunjukkan apa yang dia punya. Apapun itu. Itu menurut gue dan apa ya? Gue merasa tertantang kadang-kadang itu sama orang seperti itu. Dalam artian tertantang tuh gini. Kok dia bisa ya meredam egonya sampai segitunya gitu loh. Orang yang tidak menunjukkan sesuatu kepada orang lain tuh bisa loh, sangat-sangat susah. Karena musuh terbesar dalam hidup kita kan sebenarnya diri kita sendiri. Nah, itu salah satunya, meredam ego. Gue mau nambahin boleh nggak? Nggak terlalu banyak bicara. Selamat pagi Kak Karin. Ya itu termasuk meredam ego kan. Menunjukkan apa? Termasuk. Menunjukkan kemampuannya dia, menunjukkan pengetahuan dia, ilmunya dia, itu termasuk. Tidak berbicara banyak termasuk meredam ego gitu. Bang Er habis nangis enggak? Sakit mata aku. Typingannya ya. Dibilang tadi pas mulai live udah bilang lagi kena ini radiasi nggak tuh. Dia pun pernah cemburu sama Kak Er, kok bisa cemburu sama aku? Kenapa? Bawel ya. Iya nggak bawel. Kak Center, selamat pagi. Kok bisa cemburu sama aku? Padahal kita jarang kan ya serum, kita jarang komal, jarang kan? Kebanyakan nonton. Kok bisa cemburu? Kebanyakan nonton BF. Kurang ajar ya typingannya. Kasih linknya dong. Apa yang film terbaru dan paling mantap?
Pasti jawab. Alah, padahal situ udah tahu banyak katanya. Waalaikumsalam. Makasih Salam, sebentar. Tapi ternyata cewek pun iya sering nonton film begituan ya gitu. Gue baru sadar tuh bukan akhir-akhir ini ya, beberapa tahun ke belakang ini gitu. Gue nggak mau bahas begituan. Enggak. Padahal situ user. Ini orang siapa sih, kurang ajar banget ya. Dia kan follow gue. Pertama gue follow back nih. Terus DM gitu nih, DM yang nggak penting gitu. Akhirnya gue unfollow. Jangan di spill dong, kasihan. Biarin aja, orang dia akun bodong, misalnya akun utama gitu. Emang iya, akun bodong. Kamu akun bodong kah? Akun bodong itu tuh. Tuh ya kan. Ayo dong keluarin dong akun aslinya. Pokoknya gue nggak pandang bulu ya guys ya. Kalau gue udah ngerasa gitu, gue unfollow gitu. Bener-bener lagi basic value malah jadi ke distract. Nggak mau ditahu identitinya. Tapi kalau dari typingan, kalau mau ngira-ngira, gue tahu. Cuma males mikirin. Dari gaya typingan gue tahu gitu. Coba teman-teman, orang yang high value itu yang kayak gimana menurut kalian gitu? Tapi orang itu kan kecenderungannya gini ya. Apa yang dia suka sebenarnya? Dia nggak peduli dia high value atau enggak, dia nggak peduli. Coba menurut kalian yang high value itu kayak gimana? Mau secret admirer kayak mau apa, kayak kalau ngeganggu ya aku unfollow aja. Makasih absennya. Black Shadow. Tapi ya gitu nyebelin orangnya tuh sebenarnya. Lihat aja tappingannya apa gitu. Aku sih lucu aja ya. Iya, nggak mau ngebahas BF aja gitu. Dia secara spontan ngetik itu gitu kan. Aku nggak mau ngebahas BF. Alhamdulillah baik. Yang apa pengeluarga harus di follow back. Kalau aku sekalian aku blok, nggak cuma jangan dong, jangan di blok dong. Kan dia tidak merugikan keuangan kita. Kali ya gitu. Dia tidak merugikan ini Viti. Kalau di Viti dia komen dengan bahasa kayak gitu mungkin iya ya. Tapi kalau masih di DM sih aku nggak blok sih, biasa aja. Abang, Bang Sableng, makasih absennya, kucing-kucingnya. Jangan tukang blok-blokan, nggak profesional. Aku nggak ya guys. Aku enggak ya. Dia tuh, dia lagi ganas katanya. Lagi main blok-blokan katanya. Penggemar kok di blok. Penggemar kok di blok. Makasih ya bang. Aku enggak, dia cuman nggak nyaman sama kamu typing gitu doang. Minta maaf, buruan. Bukan typing sih, enggak. Kalau typing enggak masalah. Tapi sekiranya kok di DM. Wah, DM-nya sangat nggak penting nih. Gue unfollow aja. Ayo kembali ke topik. Kasih apapun bertanya nggak apa-apa namanya. Nah, aku nggak blok kok. Fans jangan diblok. Enggak. Jangan blok-blokan bang blok. Kasih abang, gas aku nggak pernah dem ya. Minta maaf ya. Kalau teman saya di sebelah ngeblok. Waalaikumsalam. Dia lagi senggol bacok soalnya. Waalaikumsalam guys sih. Makasih Kak Dinda. Aku penggemar profesional. Ada lagi julukan penggemar profesional. Penggemar profesionalnya kayak gimana? Nggak berisik, makasih. Dharma, halo Dharma, terima kasih. Yang nggak berisik, yang kalau punya emotional intelligence, no validation. Kalau ngambek nggak perengat-perengut. Emang bisa ya teman-teman ya? Kalau dijabarin gitu ya. Kalau kita lagi marah, kita lagi nggak enak nih. Apakah kita bisa Makasih ya Bang Dharma, kayak selalu. apa ya, mengkondisikan muka kita gitu loh. Sehat selalu Bang Dharma. Makasih ya Bang. Kira-kira gampang gak sih mengkondisikan fisik kita, muka kita gitu kalau lagi gak enak gitu loh. Tapi kadang-kadang itu yang susah kan, mengontrol kondisi muka kita gitu loh. Alhamdulillah Bang Sableng. Alhamdulillah. Makasih Kak. Kayak lagi sensi enggak sih, biasa ya aku, tapi ya gitu ya aku tanggepin gitu, aku biasa aja sebenarnya, nggak ada perdebatan kok di antara kita, enggak ya.
Ada kan? Ya memang ada sih. Kasih. Cuman itu memang agak susah ya mengkondisikannya gitu lah. Dharma, sehat selalu ya, Bang Dharma. Iya, gemblengannya kurang jauh lesensian. Iya. Kalau saya udah gak enak sama orang, anggap aja gak kenal. Tapi kadang-kadang muka kita kan gak bisa dibohongin kan. Selamat pagi Mas Aryo. Terus iya. Antu repost, posting ulang. Sebenarnya kalau aku langsung tarik nafas guys. Jadi kalau narik nafas tuh kadang-kadang udah saking keselnya kadang-kadang tarik nafas. Untuk muka sih sebenarnya biasa aja. Ya begini-begini aja gitu. Gitu nggak sih menurut lo nih? Gue kadang-kadang berubah nggak muka gue gitu? Nggak berubah tapi lebih terkesan kayak ngeselin gitu. Ngeselin. Iya, terkesan kadang kayak ngeselin mungkin suasana hati lo atau ya kita nggak tahu ya gitu kan. Tapi kelihatan, ya kan kalau gue bercanda kan kayak orang bisa menerima gitu kan. Kayak bercanda apapun mereka bisa ketawa. Tapi kalau lu tuh lebih kayak ke ngejek gitu, bercanda lu ngejek terus kayak kayak dikit tapi kayak jelek gitu, kayak ditancepin pisau langsung ke jantung gitu kan. Nah, itu kalian yang terlalu sensitif aja. Bukan gue doang yang ngomong ya, kemarin banyak yang ngomong ya. Jujur banget nih. Iya kan, dia ngobrolnya dia bilangnya sedikit, misal kayak gini, kayak lu mau nelpon orang itu duluan atau gue nih gini, lu aja nggak penting kayak gitu misal gitu kan. Tapi dengan dia jawab nggak penting, kayak apaan sih gitu loh. Bisa nggak jawabnya biasa aja gitu loh, lu aja nih gitu loh, kayaknya gue nggak gimana gitu, nggak penting kayak gitu dong. Mungkin kalau versi gue gitu, lu aja deh, kayaknya orangnya nggak terlalu ini deh sama gue, versinya beda gitu, versinya beda. Gue lebih kayak santai gitu loh. Lu aja deh yang nelpon duluan, gue kayaknya kurang deket, gak enak gue kayak gitu. Kalau gue, dia langsung kayak gak penting gitu. Contoh ya. Makanya takut kalau dia mau bercanda. Masa takut? Padahal sering bercanda loh kita ya. Tapi alhamdulillah kalau masih ada rasa ketakutan ya. Ya tapi memang sometimes ya memang kita ada sisi-sisi kayak gitu ya. Langsung langsung diulti gitu loh bahasanya ya, langsung diulti gitu, terlalu tegas. Iya, terlalu tegas ya, mungkin karena terpaan hidup ya. Iya. Kalau yang tahu background gue itu ya memaklumi gitu loh, terlalu serius, makanya gue aja takut. Ya jadi kadang-kadang ya ada untungnya juga gitu. Jadi orang nggak semena-mena sama gue gitu kan. Masih bisa jaga jarak gitu loh. Aku tuh masih bisa kayak Eji tuh, misal dia typing nggak penting langsung di-cut terus bilang udah mbak, nggak penting di luar jalur. Nah aku tuh masih bisa kayaknya udah deh ngobrol gimana kalau ganti topik ini. Aku masih bisa kayak gitu loh. Kayak senyum tapi di dalam hati hahaha nggak penting loh, dalam hati gitu ya. Tapi di luarnya masih boleh nggak kita ngebahas yang lain gitu kan. Tapi kalau Mang Herdi bahas apaan sih, nggak penting banget gitu. Tapi menurut Ima bagus laki-laki seperti itu sih. Ya kalau laki-laki kayak dia semua, kayaknya dunia terlalu ini deh, terlalu kenceng. Iya relatif sih. Ya ada plus minusnya ya teman-teman ya. Cuman aku menyadari kok, iya gitu. Kadang-kadang terlalu apa ya, terlalu on the track gitu loh. Maksudnya ya begini gitu. Iya pernah ada juga bilang sih kayak lu bisa santai dikit nggak sih gitu. Maksudnya dilenturin dikit bisa nggak sih gitu. Sehat-sehat, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Cecil. Makasih ya Sil ya. Mau kemana Cecil? Kerja ya? Ayang, welcome Ayang. Makasih Kak Ayang. Enggak, Ayang. Dia mau telepon ayangnya dulu. Sholat dulu, oke. Kalau kata netizen kayak kanebo kering. Iya bahasanya gitu. Iya nggak apa-apa. Just be yourself, but kind Kak. Ya memang itulah dia. Makanya orang yang bisa deket ya mungkin bisa
di nggak banyak gitu loh, nggak banyak. Iya. Iya. Dia bergaul sama semua orang, tapi kalau untuk cerita dia nggak semua orang, nggak bisa dia. Obat biar nggak ngantuk apa sih? Ngeliatin terlalu pede nggak sih ngeliatin kita? Dia aku nggak telepon. Nggak banyak tapi ratusan ya, Wak. Typingan lo ya lama-lama gue bisa ngebaca loh. Iya, gue tahu nih. Obat biar nggak ngantuk Kan apa ada ya? saat yang kaku. Coba ngopi dulu. Kalau nggak banyakin minum air putih. Gitu. Kalian framing mulu, heran. Kita nggak punya banyak teman, cuma kenal banyak orang. Iya. Iya. Itu sebenarnya sih kita kembali ke high value tadi ya. Berarti dia masih memberlakukan diam adalah emas salah satunya ya kan? Iya. Gak Terus? semua itu harus kita tuh nggak harus reaktif gitu. Gak reaktif yang berlebihan gitu dalam apapun itu termasuk high value juga gitu. Gua Mau tanya dong satu kali lagi, mau naik ke Ayang sini, kalau mau naik sini. Tadi ada yang mau naik juga, siapa tuh tadi, ibu-ibu? Cherry ya. Bukan Cherry, ada tadi. Udah bisa on cam, belum bisa katanya. Waalaikumsalam Mbak Nur. Tapi belum 10K, tapi ngilang nih kayaknya. Waalaikumsalam Kak Nurul. Ntar juga balik lagi. Korun guys. Gimana caranya ngebentuk high value itu? Kalau menurut gue itu natural ya high value itu, karena berangkat dari diri sendiri sih. Gitu. Gak bisa kita berpura-pura. Gitu. Hani. Apa ya? Kalau pura-pura tuh capek gak sih gitu loh. Mawar. Orang yang blok kita, makanya naik sini. Kalau mau naik. Ya naik dong, on cam dong. Bantu di repost ya, posting ulang. Jadi nggak bisa dibikin-bikin ya. Kalau value kan yang memvalidasi orang ya. Kita mau ngebentuk diri kita seperti itu pun belum tentu berhasil gitu. Iya gitu. Makanya yang bisa menilai itu orang gitu. Ya kita biasa aja sebenarnya gitu. Calon istriku mau posting ulang kayak followersnya berapa ya. Oh, thank you. Gue lagi mau ngejar dia, gue tak, karena gue udah tahu dia siapa. Dari tappingannya tahu nih. Kasih lo korunnya teman-teman. Nggak pura-pura jadi sendiri apa adanya. Iya. Yang menilai kan seseorang ya, bukan diri kita sendiri. Mungkin kita ngerasa udah high value, udah baik, udah bengi, udah begitu. Tapi orang kan bisa berkata lain gitu kan. Makanya kita harus siap juga dengan penilaian orang lain gitu, dengan hidup kita. Tapi ya kalau kita nyaman dengan hidup kita yang seperti itu, ya udah jalanin gitu. Nabil. Asal tidak merugikan orang, asal tidak bikin sakit hati orang gitu aja. Janganlah ya ampuni aku baik walaupun jahat.